Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Jadi hari ini kita bakalan bahas hasil tryout Apra College yang pertama kemarin ya. Ini sebenarnya tryoutnya udah lama banget, cuma ini kakak kebetulan baru sempet bahas ya. Nah, jadi kita hari ini bakalan bahas mulai dari soal wawasan kebangsaan dulu. Jadi teman-teman kemarin banyak yang nggak lolos di soal TWK. Entah itu soalnya susah ya, entah itu soalnya atau mungkin entah itu adik-adik kurang persiapan. Nah, kita bakalan bahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 30. Oke, kita bakalan bahas dari soal nomor 1 dulu. Kita baca soalnya dulu ya. Dalam sejarah Pancasila, kita tahu bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu diambil dari karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Pancasila yang sudah dipakai puluhan tahun oleh bangsa Indonesia, nilai-nilai yang ada pada Pancasila masih sesuai dengan keadaan saat ini. Artinya nilai Pancasila itu sendiri tak lekang oleh waktu. Hal ini berarti bahwa, kita analisis dulu soalnya. Jadi di sini ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai kata kunci. Ya, yang pertama kalau kita baca dari kalimat yang pertama, mungkin teman-teman bakalan terkecoh dengan kata diambil dari karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman cuma sekedar baca kalimat ini, mungkin teman-teman bakalan milih jawaban yang B. Ya, nah tapi yang namanya soal HOTS itu tak semudah itu gitu ya. Artinya pertanyaannya pasti bukan seperti itu rata-rata. Nah, jadi kita lanjutin. Kata kunci selanjutnya yang ada di dalam soal itu adalah yang berhubungan dengan Pancasila masih sesuai dengan keadaan saat ini. Oke, satu ya. Artinya nilai Pancasila itu sendiri tak lekang oleh waktu. Berarti ada dua kata kuncinya. Sesuai dengan keadaan saat ini dan juga tak lekang oleh waktu. Nah, tinggal kita baca pertanyaannya. Hal ini artinya bahwa, jadi teman-teman jangan terkecoh oleh kepribadian bangsa. Kenapa? Karena karakter dan jati diri bangsa ini merupakan kalimat pembuka, bukan inti dari pertanyaannya. Sehingga kalau misalkan kita analisis ya, Pancasila sebagai ideologi yang masih sesuai dengan keadaan saat ini, juga tak lekang oleh waktu. Artinya bahwa, ini jawabannya yang C ya. Pancasila sebagai ideologi yang terbuka. Artinya kalau sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila selain terbuka terhadap budaya lain yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila juga merupakan ideologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya kan sesuai dengan keadaan saat ini, juga tak lekang oleh waktu. Ya, ini jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Kemudian soal yang nomor 2. Perumusan dasar negara dilakukan pada masa sidang BPUPKI. Oke ya, ini semua sudah tahu ya. Sidang BPUPKI yang pertama yakni diusulkan oleh para founding fathers bangsa Indonesia, yaitu Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno, di mana masing-masing mempunyai gagasannya sendiri-sendiri. Jika kita melihat konteks sejarah bangsa Indonesia, apa yang bukan? Ini pertanyaannya, apa yang bukan? Apa yang bukan menjadi alasan mendasar dilaksanakannya sidang BPUPKI tersebut? Jadi pertanyaannya apa yang bukan? Ya, apa yang bukan menjadi alasan? Kita lihat kunci jawabannya. Kita baca yang A dulu. Sebagai wujud janji pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Benar gak? Yang A ini, ya. Sebagai wujud janji pemerintah Jepang. Nah, pembentukan BPKI itu sendiri latar belakangnya emang benar sebagai cara untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, jadi saat itu benar Jepang memberikan janji pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Berarti jawabannya bukan yang A. Oke. Kalau yang B, sebagai desakan dari berbagai kalangan bahwa bangsa Indonesia harus segera merdeka. Nah, kita lihat ya. Alasan mendasar dilaksanakannya sidang BPUPKI itu apakah karena desakan atau karena pemerintah Jepang? Ya. Jadi kalau misalkan yang B ini kurang tepat. Kenapa? Karena pembentukan BPUPKI itu sendiri dan rapat sidang BPUPKI itu sendiri bukan merupakan desakan, tetapi pembentukan BPUPKI ini merupakan strategi Jepang dalam rangka menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, kita lihat ya. Ini kita tandain dulu yang B. Kalau yang C, sebagai upaya mempersiapkan kelengkapan bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan Indonesia. Betul ini. Kenapa betul? Karena walaupun BPUPKI itu diciptakan oleh pemerintah Jepang, ya, tetapi di dalam rapatnya mereka mempersiapkan kelengkapan bangsa Indonesia.
kelengkapan dasar negara, kelengkapan hukum dasar. Nah, jadi yang C itu tepat. Kalau yang D sebagai upaya para founding fathers dalam mempersiapkan kemerdekaan. Bukan. Karena BPUPKI ini bukan merupakan upaya para founding fathers, melainkan tujuan awalnya itu merupakan upaya dari pemerintah Jepang di dalam menarik simpati bangsa Indonesia. Yang E sebagai upaya dalam rangka mempersiapkan dasar kehidupan bangsa Indonesia. Ya, benar ini. Karena sidang pertama itu mempersiapkan dasar bangsa Indonesia. Nah, jadi jawabannya ini yang B sebagai desakan dari berbagai kalangan. Karena alasannya kenapa yang B? Karena seharusnya bukan sebagai desakan dari berbagai kalangan bahwa bangsa Indonesia harus segera merdeka, tetapi BPUPKI ini merupakan strategi pemerintah Jepang dalam rangka untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Oke ya, jadi ini jawabannya yang B. Oke, next kita lanjut soal nomor 3. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan prinsip bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan. Begitupun dalam proses pembuatan aturan, semuanya akan berprinsip atau berpedoman pada Pancasila. Undang-undang, TAP MPR, undang-undang atau perpres, perda, semuanya bersumber pada Pancasila. Jika kita lihat hal di atas, maka siogianya peraturan perundang-undang tersebut merupakan, nah kita lihat ya, peraturan perundang-undang ini pertanyaannya terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut merupakan apa? Apakah sebagai dasar negara? Peraturan perundang-undangan dasar negara bukan? Bukan ya, karena dasar negara itu adalah Pancasila, bukan yang A. Sebagai sumber dari segala sumber hukum. Yang ditanyain itu peraturan perundang-undangannya. Kalau yang ditanyakan itu Pancasila, itu jawabannya yang B, karena sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, kalau peraturan perundang-undangan itu bukan sumbernya, melainkan ya aturannya, berarti bukan yang B. Yang C sebagai falsafah. Falsafah itu artinya sebagai pemersatu bangsa, berarti jawabannya bukan yang C juga. Nah, kita lihat yang D sebagai nilai instrumental Pancasila. Betul ya, jawabannya yang D. Kenapa? Nilai instrumental Pancasila itu adalah merupakan penjabaran dari nilai dasar yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini jawabannya yang D. Kita lanjut. Nomor 4. Segala kehidupan bangsa Indonesia akan berpedoman pada Pancasila. Nah, termasuk dalam menjalankan roda pemerintahan atau negara Indonesia. Kita sadar bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menjemuk, dan dapat dikatakan sebagai bangsa yang multikulturalis. Jadi artinya sebagai bangsa yang beragam. Terkadang perbedaan menjadi salah satu masalah yang membuat perpecahan di masyarakat. Namun pada dasarnya, kita menyadari bahwa perbedaanlah yang mempersatukan. Oke, ini udah jelas banget. Perbedaanlah yang mempersatukan. Hal ini merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai Pancasila artinya di sini sebagai pemersatu bangsa ya. Pemersatu bangsa itu bahwa Pancasila sebagai falsafah. Kita lihat di sini jawabannya apa. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Oke ya, ini berarti jawabannya yang C. Oke, jadi seperti itu cara menganalisis pertanyaan-pertanyaan dari soal yang sifatnya HOTS. Kita lanjut ke nomor 5 teman-teman. Oke, kita baca soalnya dulu. Pada awal tahun 2000 terjadi konflik agama yang terjadi di Kalimantan, yaitu tepatnya ya di Kabupaten Sampit. Konflik agama merupakan perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pemahaman agama yang tidak dilandasi dengan adanya logika bahwa pada dasarnya semua agama akan selalu mengajarkan prinsip-prinsip kebaikan. Oke. Setelah bertahun-tahun akhirnya perselisihan tersebut bisa diredam dan sampai sekarang sudah tidak pernah kita dengar lagi konflik agama yang terjadi di sana. Berikut ini, manakah pernyataan yang kurang tepat? Oke, pernyataan yang kurang tepat pertanyaannya ya. Jika kita lihat peristiwa konflik agama di atas, pernyataan yang kurang tepat. Kita lihat yang A terlebih dahulu. Jadi yang A, peristiwa di atas tidak mencerminkan pengamalan sila pertama. Benar nggak kira-kira? Tidak mencerminkan. Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Berarti implementasinya itu berhubungan dengan toleransi. Benar nggak kira-kira tidak mencerminkan sila yang pertama? Betul ya. Karena jawabannya pertanyaannya bukan itu, tapi pertanyaannya itu adalah yang tidak tepat atau yang kurang tepat. Nah, jadi jawabannya bukan yang A. Karena yang A itu justru mencerminkan sila yang pertama.
Kalau yang B, peristiwa di atas sebagai wujud implementasi dari sila yang pertama. Nah, ini jawabannya yang B. Kenapa yang B? Karena ya ini wujud intoleransi ataupun konflik agama. Konflik agama tersebut merupakan pelanggaran terhadap implementasi dari sila yang pertama. Jadi kalau peristiwa di atas sebagai wujud implementasi ya bukan, karena harusnya yang harus mencerminkan sebagai wujud implementasi dari sila yang pertama ini justru adalah sikap toleransi dan sikap saling menghormati antar pemeluk beragama, ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 6. Setiap tanggal 17 Agustus sebagai bangsa Indonesia, kita selalu memperingati tanggal tersebut dengan sangat meriah, bahkan dengan sukacita. Hampir setiap daerah merayakan HUT kemerdekaan Indonesia dengan berbagai cara. Ada yang menggelar perlombaan, membaca puisi, lomba pidato, lomba panjat pinang, sampai dengan lomba balap karung. Nah, hal ini mencerminkan bahwa bangsa Indonesia masih menghormati kemerdekaan yang diraih puluhan tahun silam. Kira-kira hal ini merupakan pencerminan dari sikap. Nah, ini yang biasanya membingungkan, ya. Kalau misalkan peringatan 17 Agustus ya. Peringatan 17 Agustus di sini kata kuncinya dilaksanakan secara meriah. Oke, dengan sukacita ya, hampir setiap daerah merayakan HUT kemerdekaan ini dengan berbagai cara, dengan menggelar perlombaan dan lain sebagainya. Artinya bahwa kegiatan tersebut ya, kegiatan memperingati hari 17 Agustus atau hari kemerdekaan tersebut merupakan pencerminan dari sikap apa? Nah, kalau misalkan nasionalisme itu hubungannya dengan sikap cinta terhadap tanah air ya, hubungan terhadap cinta tanah air. Di sini di kegiatan ini ada nggak kira-kira cinta tanah airnya? Ada, ya ada. Tapi kita lihat dulu, jangan kita buru-buru menjawab nasionalisme, tapi kita harus melihat jawabannya satu persatu. Bela negara. Oke, bela negara itu intinya harus ada sesuatu yang dikorbankan. Ya, harus ada yang dibela, yang dikorbankan. Sementara patriotisme itu yang berhubungan dengan semacam kepahlawanan gitu ya, jiwa kepahlawanan. Oke. Yang harus dilakukan berdasarkan adanya sesuatu yang dikorbankan juga. Untuk bela negara ini ternyata bukan sesuatu yang dikorbankan, tetapi adanya kesadaran ya. Kakak ulang sekali lagi, kalau misalkan nasionalisme, perasaan terhadap cinta tanah air, kalau bela negara ini berhubungan dengan adanya kesadaran dalam berbagai profesi tentunya. Jadi bela negara itu tidak harus dilakukan oleh TNI, polisi. Nah, jadi juga bela negara ini bisa dilakukan oleh semua pihak yang berhubungan dengan profesinya masing-masing. Kalau patriotisme ini adalah perasaan sikap patriotik gitu ya, sikap kepahlawanan. Ini berhubungan dengan sikap sesuatu yang dikorbankan gitu ya. Nah, ini kalau melihat peringatan hari kemerdekaan, ini tentunya merupakan pencerminan dari sikap patriotisme. Kenapa? Karena kemerdekaan itu diraih berdasarkan perjuangan para pahlawan gitu ya, perjuangan para pahlawan. Sehingga ketika kita memperingati hari kemerdekaan dengan apapun itu kegiatannya ya, dengan perlombaan ataupun dengan lain sebagainya, maka itu merupakan wujud pencerminan dari sikap patriotisme. Kenapa? Karena ya kita ini ketika kita melakukan peringatan terhadap kemerdekaan, terhadap upacara di sini ataupun peringatan lain sebagainya dengan berbagai kegiatan, itu justru akan mencerminkan suatu sikap patriotisme ya. Kalau cinta tanah air itu artinya umum, kalau chauvinisme itu adalah sikap perasaan cinta tanah air di mana kita merendahkan bangsa lain. Jadi untuk nomor 6 ini jawabannya yang C. Oke, nomor 7. Di dalam suatu forum diskusi, saya adalah orang yang sangat berbeda pendapat dengan rekan-rekan kerja yang lain. Saya menganggap bahwa gagasan yang saya sampaikan sangat tepat dan bisa saya pertanggungjawabkan. Perdebatan pun tidak bisa dihindari, hingga akhirnya saya pun tidak bisa mempertahankan argumen saya karena kalah suara. Nah, ini kalau kita baca sekilas mungkin ini kita akan terkecoh dengan sila yang keempat ya, musyawarah ya.
pendapat. Nah, begitupun yang terjadi di masyarakat. Kita tidak bisa mengikuti kemauan diri sendiri. Nah, oke, udah mulai mengarah nih. Akan tetapi kita harus menghormati kepentingan masyarakat secara umum. Oke, ini kepentingan masyarakat secara umum. Berarti kan ini masuknya ke nilai keadilan sosial bagi seluruh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, apalagi di sini ditegasin demi kepentingan bersama. Hal ini merupakan pencerminan dari sila yang kelima ya. Ini kepentingan umum dan kepentingan bersama. Jangan terkecoh dengan perdebatan ataupun mengemukakan pendapat, karena ini sebagai kata pembukanya saja ya, bukan sebagai kata kuncinya. Kata kuncinya ini kepentingan masyarakat secara umum dan kepentingan bersama. Oke, ini berarti jawabannya sila kelima itu yang D. Next, kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini soalnya seru nih. Pada suatu hari, Pak Luri sedang menghadiri, ini Pak Luri itu saya ya. Sedang menghadiri undangan ceritanya ya, dari sahabatnya, Pak Dunung. Dunung juga salah satu coach di kita. Suasana sangat ramai di sana, entah sengaja atau tidak. Tiba-tiba mobil Pak Luri ketika hendak parkir terserempet oleh seorang emak-emak yang hendak belok ke kiri tetapi sennya ke kanan. Nah, gitulah pokoknya ceritanya. Alhasil mobilnya pun baret dan rusak ringan. Pak Luri hampir emosi dengan perilaku emak-emak tersebut. Namun yang sangat disayangkan, bukannya minta maaf si emak-emak tersebut malah memaki-maki. Nah ya, ini siapa nih yang seperti itu? Dasar emak-emak ya. Namun dengan jiwa besar, Pak Luri pun tidak tersulut emosi, mencoba memaafkan. Oke, mencoba memaafkan si emak-emak tersebut. Oke, bukan cerpen sebenarnya. Peristiwa di atas khususnya sikap Pak Luri mencerminkan sikap apa kira-kira? Bela negara, nasionalisme, patriotisme atau cinta tanah air. Yang ditunjukkan oleh Pak Luri di sini seperti orang yang memaafkan gitu ya. Berarti kan ada seperti sosok heroik gitu ya. Kenapa? Karena ya mau memaafkan orang lain. Nah, walaupun orang lain yang salah, tetapi tetap dengan jiwa besar, tidak emosi, mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, jadi kira-kira artinya apa? Bela negara, patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, atau tidak sombong atau pemaaf. Ya, jadi kalau sikap heroik udah jelas, berarti jawabannya patriotisme. Ya, ini nanti materi ini ya, bela negara, nasionalisme, patriotisme bakalan kita bahas di bab yang berbeda, bukan di pembahasan tryout. Ya, oke. Ini jadi jawabannya yang C, nomor 8 ini. Oke, lanjut ke nomor 9. Akhir-akhir ini kita melihat banyak para pejabat kita yang tertangkap karena kasus korupsi. Misalnya Menteri Kelautan dan Perikanan, karena kasus ekspor benih lobster. Sampai dengan Menteri Sosial yang kita yang digadang-gadang, apa maksudnya? Sampai dengan Menteri Sosial kita yang digadang-gadang sebagai duta anti korupsi. Aduh, ada-ada saja. Kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia patut kita acungi jempol. Karena pada dasarnya, korupsi itu sama saja seperti maling, bahkan lebih sadis daripada maling sendal. Peristiwa di atas merupakan perilaku pejabat yang tidak mencerminkan. Nah, tidak mencerminkan sila keberapa. Jadi korupsi itu adalah suatu sikap ataupun kegiatan yang tentunya bakalan merugikan orang banyak ya, merugikan masyarakat, merugikan orang banyak banget pokoknya. Ya, seperti di soal yang atas tadi, kalau misalkan kata kuncinya berhubungan dengan kepentingan umum, dengan kepentingan masyarakat, berarti itu masuk ke dalam sila yang kelima. Nah, ya, kepentingan bersama. Oke. Biasanya teman-teman di sini sangat sulit membedakan antara sila kedua dan sila yang kelima. Nah, ini juga bakalan kita bahas di pembahasan bab nanti ya. Ini masih pembahasan tryout. Jadi kalau misalkan korupsi, kepentingan umum, nah itu masuk ke dalam implementasi sila yang kelima, atau di sini merupakan perilaku yang tidak mencerminkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Kita lanjut ke nomor 10. Oke. Tahun 2020 adalah tahun yang paling singkat, terutama bagi generasi pelajar jalur corona. Oke ya. Hampir 1 tahun sekolah diliburkan lebih ya, bahkan UN ditiadakan, alhamdulillah. Oke.
Urutan bulan pun di tahun 2020 cenderung berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Januari, Februari pandemi, dan tidak terasa sekarang sudah berada di penghujung tahun 2020. Bahkan sekarang udah 2021. Meskipun demikian, sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita tetap perlu mematuhi dan menerapkan standar protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta mematuhi himbauan dari pemerintah. Oke, hal ini mencerminkan sikap. Oke, ini banyak banget soal tadi ya yang berhubungan dengan sikap. Karena begitu di soal SKD yang sebenarnya pun ini soal sikap ini banyak keluar. Oke, mematuhi peraturan perundang-undangan. Oke, mematuhi himbauan pemerintah itu merupakan wujud dari sikap bela negara. Ya, sikap bela negara karena adanya kesadaran. Oke. Jadi adanya kesadaran itu merupakan pencerminan dari sikap bela negara. Baik itu kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan, kesadaran terhadap aturan, kesadaran terhadap himbauan, ataupun kesadaran terhadap instruksi-instruksi lainnya, membayar pajak misalkan. Nah, itu termasuk ke dalam sikap bela negara. Oke ya. Jadi bela negara ini bisa ditunjukkan dengan berbagai tindakan. Kalau misalkan siswa ya, bela negaranya bisa diwujudkan di dalam kegiatan belajar mengajar dengan serius atau dengan sungguh-sungguh. Oke. Jadi banyak sekali sikap-sikap bela negara yang bisa ditunjukkan dengan berbagai profesinya, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, jadi nomor 10 ini jawabannya adalah bela negara. Oke ya. Jadi mungkin sekarang kita 10 dulu pembahasannya. Kita bakalan lanjut lagi karena biasanya kalau terlalu lama kita bakalan lama ini ngupload jawabannya. Jadi mungkin ini untuk hari ini kita bakalan 10 aja dulu bahasnya. Nanti besok bakalan kita lanjutin di pembahasan selanjutnya. Oke, ini kira-kira dari 10 soal, kira-kira teman-teman udah ada yang benar berapa? Mungkin ada yang benar 10, ada yang benar 1, ada yang benar 2 mungkin. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa dievaluasi kira-kira sudah sejauh mana teman-teman paham terhadap materi yang atau pembahasan yang udah kita bahas di pembahasan ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan tryout 10 soal pertama ini bisa bermanfaat. Masih ada 20 soal akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.